Pemirsa, tentara Inggris yang sedang berusaha untuk mengeluarkan warga Inggris dari Kabul menyusul pendudukan Taliban di Afghanistan bertemu dengan kelompok warga yang ketakutan. Ratusan warga tersebut juga sedang berusaha untuk keluar dari ibu kota karena ketakutan. Ratusan warga ini ketakutan dan berusaha untuk keluar dari ibu kota yang sudah diduduki oleh pasukan Taliban. Sementara itu, tentara Inggris berusaha untuk mengeluarkan warga Inggris, baik dewasa dan anak-anak, dari Kabul dengan menggunakan helikopter militer. Dengan cermat, tentara Inggris memeriksa dokumen warga Inggris sebelum diperbolehkan masuk ke helikopter. Inggris berkomitmen untuk mengeluarkan warga negaranya dari Afghanistan, menyusul pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban. Meski Taliban telah berkuasa, bendera Afghanistan masih berkibar di atas istana Presiden Jumat waktu setempat. Sebelumnya Taliban membubarkan protes dari masyarakat Afghanistan di sejumlah wilayah. Bendera Afghanistan masih terpasang di istana Presiden meski ibu kota Kabul telah dikuasai oleh Taliban. Setelah istana dikuasai, Taliban diperkirakan akan mengubah nama negara menjadi Imarah Islam Afghanistan. Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, diketahui telah kabur secara diam-diam pada Minggu 15 Agustus yang lalu. Di sisi lain, dalam pernyataan terakhirnya, Taliban menyatakan tetap ingin berhubungan baik dengan semua negara. Namun mereka tak segan untuk bertindak jika ada pihak-pihak yang mengancam. Kacuk di usul khilaf di Afghanistan di millat khpelwaki wagwaki او یا د اصول خلاف زموږ د هیواد استقلال ته ګواښ پیښ او یا برید وکړي په موږ باندې بې له شکه سي. Pemerintah berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia di Afghanistan. Mereka akan tiba di Indonesia dini hari nanti dengan penerbangan dari Afghanistan melalui Pakistan. Kekacauan ini terjadi pada 19 Agustus kemarin. Ribuan orang yang berusaha memasuki Bandara Internasional Kabul memicu rentetan tembakan ke udara dari aparat bersenjata. Suara tembakan yang tak kunjung henti membuat warga ketakutan dan berlarian. Baru-baru ini juga beredar video memilukan di mana sejumlah balita diangkat dan dipindahkan melewati pagar pembatas 17 Agustus lalu. Dilanda keputusasaan, para orang tua ini rela melakukannya semata-mata demi bisa masuk ke bandara. Tak hanya siang hari, kekacauan juga terjadi pada malam hari. Selain tembakan ke udara, tembakan gas air mata juga dilepaskan untuk mencegah warga yang ingin masuk ke bandara pada 18 Agustus lalu. Sementara kini suasana di Bandara Internasional Kabul telah kembali kondusif. Namun akses masuk ke bandara tetap sulit. I'm telling to the people, stay in their houses, do not come to this area. It's a very, very crazy situation right now. And I hope the situations get better because I see the kids are dying. It's very terrible. Tentara Taliban tetap bertahan di luar bandara, sementara tentara Inggris dan Amerika berada di dalam. Pemerintah berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia di Afghanistan. Mereka akan tiba di Indonesia dini hari nanti dengan penerbangan dari Afghanistan melalui Pakistan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan warga negara Indonesia telah dievakuasi dari Kabul, Afghanistan dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Pesawat saat ini berada di Islamabad, Pakistan untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia. Tim evakuasi membawa 26 warga negara Indonesia.
termasuk staf KBRI, 5 warga negara Filipina, dan 2 warga negara Afghanistan yang merupakan suami dari WNI dan staf lokal KBRI. Terkait pemerintahan Afghanistan setelah dikuasai Taliban, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan prosesnya masih sangat cair dan masih akan menunggu perkembangan selanjutnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana dampak politik atas peristiwa yang terjadi di Afghanistan, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Arya Sandiuda, pengamat politik internasional. Selamat sore, Pak Arya. Selamat sore, Mas Davi. Baik, Pak Arya, kita ketahui bersama situasi di Kabul dan Afghanistan ini semakin memanas. Kira-kira apa implikasinya khususnya bagi politik di tanah air? Yang pertama, implikasi langsung yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban menguasai Afgan, itu kan tentunya ada transisi kekuasaan, dan pasti ini akan memberikan dampak kepada sisi pengungsi, termasuk juga akan ada pendekatan-pendekatan baru bagaimana Taliban berkomunikasi dengan penguasa sebelumnya. Kita bisa lihat Hamid Karzai yang kemarin diajak bicara, terus kemudian ada rencana untuk melakukan penyesuaian interpretasi keyakinan keagamaan dari Taliban, karena memang Taliban punya pengalaman pengelolaan Afghanistan di masa lampau yang mendapatkan banyak koreksi. Jadi kemudian kita bisa lihat kalau secara dampak langsung kita akan melihat pola Taliban baru dalam mengelola Afghanistan. Yang kedua, dampak tidak langsungnya itu akan terjadi pada negara-negara tetangga di kawasan. Misalnya kita bisa lihat bagaimana Afghanistan itu bertetangga dengan Iran sebagai traditional base dari traditional supporter dari Taliban, lalu kemudian juga Pakistan yang punya kesamaan tribes, ya, kesamaan suku sekitar 25%. Pashtun itu juga dimiliki oleh Pakistan. Itu kedekatan ideologi. Artinya dua negara di bagian barat dan selatan ini akan menjadi penopang atau tulang punggung utama, dan pasti ketika ada ketidaksukaan terhadap pengelolaan Taliban terhadap situasi Afghanistan sekarang, pengungsi yang anti Taliban tidak akan lari ke bagian barat selatan. Mereka akan lebih memilih ke Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan yang merupakan basis-basis yang berbeda dari mayoritas pendukung dari Taliban, yaitu Pashtun. Nah, kemudian kita bisa lihat kalau begitu ada dampak yang juga diperhitungkan oleh great power yang ada di sekitar negara-negara tetangga seperti China, Rusia, itu juga akan berhitung, dan tentunya Taliban di sisi lain juga mulai berpikir menjadi satu rational actor. Bagi semua negara, rational actor artinya mulai berpikir secara rasional bagaimana menjalin kerjasama strategis dengan great power yang dianggap oleh US contender secara global, ya, karena ditinggal US tentunya perlu ada jalinan kerjasama strategis baru seperti Rusia, China, selain tadi ada Pakistan, Iran, dan tentunya di luar itu ada beberapa pilihan-pilihan seperti Turki, Qatar, dan lainnya. Tapi bagi Indonesia sebenarnya dampak langsung dan tidak langsung ini sebenarnya hanya akan menjadi pertimbangan untuk membaca peta geopolitik pasca penguasaan Taliban di Afghanistan. Jadi dampak yang lebih banyak di pertimbangan Indonesia sebenarnya di luar dampak langsung dan tidak langsung, tapi lebih banyak pada dampak naratif atau diskursive impact, dampak pengembangan diskursus atau narasi
Di antaranya bagaimana arah pengembangan atau pergeseran interpretasi keyakinan keagamaan yang dibawa oleh Taliban dalam mengelola Afghanistan baru. Dan ini tentunya akan jadi pertimbangan. Tapi di sisi lain tentunya Indonesia sebagai negara yang punya fatsun politik luar negeri yang bebas aktif sudah pasti akan mengelola hubungan internasionalnya secara rasional. Jadi kita akan pasti nantinya akan ada langkah-langkah yang seperti biasanya hubungan antar negara berlangsung, ya. Taliban tidak lagi dilihat sebagai satu kekuatan politik faksionasi yang ada di Afgan, tapi sudah menjadi, kalau misalnya transisi kekuatan itu berjalan lancar dan mulus, akan dilihat sebagai representasi negara. Dan Indonesia punya national interest pada Afghanistan, dan itu tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Sejarah Indonesia-Afghanistan sudah terlalu panjang, jadi hubungan antara Indonesia dan Afghanistan akan dilihat sebagai hubungan antar negara bangsa. Kita sebagai komunitas anak segala bangsa, dan akan pertimbangkan bagaimana approaching atau mendekati Afghanistan tentunya dengan take and give, ya, bagaimana kita memahami mereka, tapi juga di sisi lain kita punya pasti aspirasi-aspirasi politik luar negeri yang pada kondisi umumnya kita perjuangkan, misalnya bagaimana capacity building kita mengambil peran. Di sisi lain juga kita turut mendorong Afghanistan yang dikelola dengan tetap memperhatikan aspirasi hak asasi manusia, pemenuhan hak-hak kepada kaum perempuan dan juga minoritas. Jadi saya kira itu yang akan jadi pertimbangan dan dampak di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Arya Sandiyuda, pengamat politik internasional, sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, tak kunjung dibayar pemilik material membongkar bangunannya. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Sore.